Shalom, katanya tanggal 7 sampai tanggal 10 Makassar diguyur hujan yang deras saudara ya. Hari ini tidak seberapa banyak hadir, tapi mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saudara tentang mengasihi diri sendiri. Ya, saudara, mengasihi diri sendiri itu bukan atau yang disampaikan kepada saudara, mengasihi diri sendiri itu bukan sesuatu yang bersifat egois. Bukan itu yang saya sampaikan, bukan sesuatu yang sifatnya negatif, yang mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa Jawa itu ada istilahnya memelas, terus menerus minta dikasihi, terus menerus minta diperhatikan, atau memerankan diri sebagai korban. Bukan itu yang saya sampaikan, tetapi mengasihi diri sendiri ini seperti yang ada dalam firman Tuhan, Matius pasal 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam arti luas saudara, kita bisa mengasihi orang lain dengan baik, kita bisa mengasihi orang lain dengan benar, kalau kita bisa mengasihi terlebih dahulu diri kita. Menerima apa adanya, menghargai dirinya, mencintai secara benar. Ketika kita bisa menerima diri kita dengan baik, dengan benar saudara, maka kita akan bisa mengasihi orang lain. Kita akan bisa berelasi dengan orang lain. Mengasihi diri sendiri sesuatu yang menerima, menghargai, dan mencintai dirinya sendiri dengan benar. Saudara, khotbah saya ini akan didasari, atau khotbah saya pada hari ini didasarkan pada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama saudara, mengapa banyak orang Kristen menderita secara fisik? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, ada satu buku kecil di rak saya. Ini buku sudah lama dan pernah saya baca mungkin beberapa kali, saudara. Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada satu kalimat yang menyentak saya, mengagetkan saya, saudara. Kalimat itu berbentuk pertanyaan. Mengapa banyak orang Kristen yang sudah bertobat, benar-benar sudah lahir baru, dilahirkan kembali, tetapi hidupnya dalam penderitaan, masih menderita secara psikis, secara jiwa. Saudara, buku ini merupakan pengalaman, saudara, dari seorang hamba Tuhan yang puluhan tahun melayani di India. Melayani di India, saudara. Ketika dia melayani di India, saudara, dia banyak menemukan bukan hanya jemaat biasa, bukan hanya pelayan, tapi juga hamba-hamba Tuhan. Mereka yang melayani, mereka yang lahir baru, saudara, menjadi orang Kristen puluhan tahun, tapi mereka mengalami apa yang disebut dengan penderitaan psikis, penderitaan jiwa. Hamba Tuhan ini bernama David Simmons, saudara. Penderitaan ini maksudnya penderitaan secara negatif, ada emosi negatif di dalam dirinya. Mudah sakit hati, saudara, mudah kecewa, tidak aman dengan dirinya sendiri, mudah putus asa, saudara. Tidak bisa menerima keadaan, hidupnya sensitif, saudara. Cepat tersinggung, suka menggerutu, suka mengomel, saudara. Kata-katanya kasar, perkataannya itu penuh dengan hal negatif. Segala hal bentuk negatif itu masih ada dalam dirinya, dalam berrelasi dengan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang seperti ini, saudara, tidak bisa mengalami sukacita yang melimpah dalam hidupnya. Pertanyaan kedua, saudara, kalau pertanyaan pertama, mengapa orang-orang sudah dikatakan lahir baru, tapi masih mengalami penderitaan psikis, penderitaan jiwa. Yang kedua, mengapa banyak orang Kristen, saudara, banyak orang Kristen yang masih terikat, tidak bisa lepas dari dosa, atau mereka berperilaku tidak rohani. Mereka dikatakan lahir baru tapi tidak betul-betul baru. Saudara. Bahkan melayani, bahkan hamba Tuhan pun mengalami hal ini. Masih banyak orang-orang yang berperilaku tidak rohani. Saudara, tidak lepas dari cabul, mencintai hobinya itu sampai kelewatan. Seperti
menjadi berhala dalam hidupnya. Kehidupan yang boros, tidak bisa hemat. Saudara. Tapi kebalikannya juga ada yang kikir, susah untuk memberi. Pokoknya segala sesuatu yang bersifat berlebihan. Tidak bisa bergaul dengan banyak orang, asosial, saudara. Susah untuk empati pada orang lain. Minder, rendah diri, narsistik. Perilaku-perilaku yang tidak wajar itu masih ada dalam diri orang-orang seperti ini. Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Saudara, persoalan-persoalan kejiwaan ini dalam Alkitab seringkali disebut dengan bersifat kedagingan atau manusia lama, bersifat duniawi yang perlu ditanggalkan, saudara. Saudara, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang psikologi, kejiwaan, ilmu psikologi, saudara. Dengan adanya penelitian di bidang psikologi, perilaku manusia, penelitian, ujian-ujian, saudara, ditemukan bahwa mereka-mereka yang terjebak dalam perilaku-perilaku lama, saudara, mereka yang hidupnya masih dalam kehidupan kedagingan lama, saudara, ternyata mereka sangat dipengaruhi oleh masa lalunya. Masa lalu yang terjadi ketika dia masih usia anak-anak, masa kecil. Tidak mendapatkan kasih yang wajar, kasih yang memadai dari orang tua. Mengalami peristiwa-peristiwa traumatik. Trauma-trauma yang menyakitkan hidupnya, saudara. Dan itu membentuk karakter kepribadiannya. Di dalam Amsal pasal 27 ayat 9 dikatakan, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Hal-hal yang menyenangkan itu menyukakan, tetapi hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat penderitaan, trauma, itu merobek jiwa. Saudara, peristiwa-peristiwa ini yang terjadi dalam diri seseorang, seiring pertumbuhan usia, pertumbuhan kehidupannya, kalau tidak diselesaikan dengan baik, pada dasarnya orang-orang seperti ini, saudara, dia tidak bisa menerima dirinya. Pada dasarnya dia harga dirinya itu harga diri yang rendah. Susah untuk menerima diri apa adanya. Susah untuk mencintai dengan baik, dengan benar. Pada akhirnya bisa dikatakan bahwa kalau orang tidak bisa mengasihi dirinya dengan benar, dengan kata lain tidak selesai dengan dirinya, maka dia akan menjadi pribadi bermasalah. Bermasalah dengan dirinya sendiri, bermasalah dengan orang-orang di sekelilingnya, bermasalah dengan orang-orang yang dikasihinya. Bapak-bapak bisa berperan sebagai seorang ayah. Tapi peran seorang ayah itu bukan kepribadian sesungguhnya. Itu perannya, tanggung jawabnya. Ibu-ibu berperan sebagai ibu, sebagai mama, itu peran. Itu tugas, tapi belum tentu kepribadiannya. Sebagai pengusaha, sebagai PNS, atau hamba Tuhan sekalipun, saudara, itu peran-peran, tapi belum tentu jiwanya seperti itu, kepribadian seperti itu. Identitas yang aslinya bukan seperti itu. Ada seorang bernama, sebut saja Anto lah, saudara. Dia pulang malam, telat dari kantornya. Karena telat dia pulang, saudara, maka ya tentu gelap. Ketika dimarkirnya di depan rumahnya gelap. Sampai di depan pintu, dia lupa kunci pintunya tidak ada. Dicari di tasnya, tidak ada. Lalu dia masuk ke dalam mobil, dicari saudara, tidak ada. Di mana ini kunci? Lalu dia pergi lagi ke depan pintunya, lihat ke bawah lagi, lalu dia menelusuri jalan-jalan, dicari-cari, tidak ada, saudara. Tidak ada. Sudah capek, setengah mati, sudah akhirnya duduk, saudara di emperan rumahnya, dia pikir-pikir, di mana kunci ini? Di mana kunci ini? Oh, dia baru ingat. Ternyata kuncinya itu ada di kamarnya, saudara. Di
dia lupa untuk bawa. Lalu dia dengan paksa membuka grendel pintunya, lalu dia masuk. Dan dia menemukan kuncinya, dan dia menyalakan lampu dan dia bisa masuk. Kehidupan orang-orang yang harga dirinya lemah, orang-orang yang jiwanya tidak sehat, seringkali saudara mencari jalan keluar itu di luar dirinya. Dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Lalu dia mencari kepuasan di luar dirinya, mencari pelampiasan karena dia tidak mendapatkan kepenuhan kasih yang wajar di dalam hidupnya ketika masa kecil. Padahal sama seperti Anto tadi, saudara. Sama seperti Anto tadi yang seharusnya dia bisa membuka kunci, dan permasalahannya kuncinya ketinggalan di dalam, bukan di luar. Orang-orang yang harga dirinya lemah, meskipun mencari jalan keluar tempat lain, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, permasalahannya bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Sama seperti Anto tadi, sudah harus masuk ke dalam rumah, terpaksa dia bongkar itu pintu, saudara. Banyak orang-orang yang bermasalah seperti itu, saudara. Dia merusak dirinya. Permasalahannya adalah di dalam, dan itu perlu diselesaikan. Saya mau ceritakan dua kisah nyata ini yang terjadi kepada seorang pendeta, saudara. Saya tidak mengambil contoh jemaat, tapi pendeta, dan ini betul-betul terjadi, saudara. Kalau tidak dibereskan masalah-masalah di dalam dirinya, itu pun juga akan bermasalah di dalam pelayanannya. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Dia sangat pintar, cerdas, sekolahnya ranking terus, tetapi tidak pernah dihargai ketika dia masa kecilnya, tidak dihargai oleh papanya. Tidak pernah dihargai, kalau dia dapat prestasi dia tidak pernah diberi apresiasi pujian. Kalau salah dimarahin, dan seringkali dia katakan kamu gak akan sukses, kamu udah begini tidak akan berhasil. Papanya memang bukan papa yang bertanggung jawab. Ketika anak ini bertumbuh semakin besar, menjadi remaja, papanya meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumah tangganya, meninggalkan anak dan istrinya, dia pergi. Anak ini mulai kecil mulai tertolak, saudara. Dia tidak bisa menerima dirinya, dia tertolak. Tapi pada satu pihak, dia ingin membuktikan kepada papanya bahwa dia bisa. Dan dia rajin di gereja, sampai ketika dia mulai muda, saudara, gereja kasih kepercayaan dia untuk pimpin kaum muda. Dia melayani dengan baik, dengan kreatif, saudara. Sampai suatu ketika dia mengusulkan kepada gembalanya. Dia mengatakan bahwa saya punya usul seperti ini, saya ingin menjalankan supaya pemuda itu maju. Saudara, karena usulannya itu usulan out the box, yang di luar perkiraan, yang di luar kebiasaan. Saudara, pendeta bilang, ini bukan pelayanan, tidak seperti itu. Tapi ini anak muda terus mengatakan, tidak, ini bagus, supaya maju. Akhirnya konflik dengan pendetanya, pendeta katakan, kamu tidak boleh lagi di gereja ini. Karena kamu berontak, kamu tidak tunduk pada otoritas. Saudara, akhirnya pemuda ini pergi dengan rasa tertolak. Saudara, ketika usia kurang lebih 16-17 tahun, saudara, ketika dia keluar dari gereja dan pergi kerja di tempat lain, saudara. Di tempat lain dia bekerja di kota lain, gak ada uang, saudara, dia tidur di taman, malam-malam ketika tidur dibangunkan oleh polisi. Ini bukan tempat tidur, kau pergi dari sini. Diusir, saudara, dia menjadi gelandangan. Tertolak di rumah, tertolak di gereja, saudara, dan tertolak di luar juga. Sampai akhirnya dia dengan kepandaiannya, kecerdasannya, keulatannya, saudara, dia berhasil. Sampai waktu ketika dia terpanggil untuk jadi hamba Tuhan dari sekolah Alkitab. Dan jadi hamba Tuhan, saudara, dia juga karyanya bagus. Gembala seniornya, saudara, tempat dia melayani, oh kamu ini punya talenta yang baik. Maka dia dibukakan cabang, dan dia merintis cabang. Dia berkembang, maju, saudara. Gerejanya besar, maju. Tapi pada satu titik, dia bertemu kembali dengan orang-orang yang berseberangan. Orang-orang yang tidak cocok sama dia dalam gereja.
Saudara, dia mulai gelisah lagi. Penyakit yang lama keluar, kambuh lagi. Kalau malam dia mimpi-mimpi buruk, dikejar-kejar binatang buas. Seringkali bangun dengan keringat dingin. Lalu istrinya bilang, coba kamu datang ke psikiater. Datang ke psikolog untuk menceritakan keadaanmu. Kalau datang ke hamba Tuhan yang senior, kalau sekarang saudara di luar negeri itu biasa hamba Tuhan, bukan hanya sekolah Alkitab, tapi mereka juga sekolah psikologi, untuk konseling, mengonseling hal seperti ini, itu sudah biasa di luar negeri saudara. Lalu dia konseling, saudara, sampai akhirnya ditemukan masalahnya. Intinya di mana, saudara? Ini pendeta sudah stres, sudah depresi, dia mau meninggalkan pelayanan. Sampai akhirnya ditemukan dua masalah di dalam diri hamba Tuhan ini. Yang pertama, dia terus merasa tertolak. Di rumahnya dulu gereja kecil ditolak, di gereja ditolak, di luar ditolak. Sekarang dia mengembalakan menjadi pemimpin juga, ketemu orang-orang yang menolak dia. Yang pertama dia mulai kecil tidak terima. Rasa tertolak itu, meskipun dia katakan bahwa aku sudah bebas, tapi tetap di dalam relung hati yang terdalam seperti rumah yang gelap tadi saudara, kuncinya belum ditemukan. Ini persoalan pertama. Persoalan kedua adalah dia ingin selalu membuktikan dirinya bahwa dia bisa. Dia ingin katakan kepada pengurus-pengurus gereja, aku bisa. Rasa egoisnya muncul. Saudara, setelah ditemukan kunci permasalahannya, lambat laun dia dipulihkan, dan bisa menerima kondisi ada, dan bisa memanage konflik-konflik dengan jemaat. Yang kedua saudara, ada seorang hamba Tuhan juga, langsung saja saudara kepada intinya. Hamba Tuhan ini melayani dengan baik, dia punya istri, punya anak yang baik, tapi dia punya rasa bersalah yang kuat terus menerus, dan dia tidak bisa untuk menyelesaikan keterikatannya dengan kecabulan. Video-video porno, pelecehan seksual dia lakukan, meskipun orang lain tidak tahu. Saudara, dia rasa bersalah, Tuhan saya ingin lepas, tapi dia bisa lepas. Saudara, di akhirnya datang seorang pendeta senior, lalu mereka akan konseling pertemuan beberapa kali, sampai akhirnya ditemukan dua kunci yang ada di dalam hati dan kehidupannya, di dalam kegelapan. Yang pertama, dia adalah 7 bersaudara, nomor 4 di dalam keluarga, dan pendeta ini waktu kecil, saudara, dia tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Ada anak-anaknya disayangi, dia tidak disayangi, tidak dipandang, tidak dihargai, rasa tertolaknya besar. Dia ingin punya rasa kedekatan dengan orang tuanya, punya rasa keintiman yang dekat, tapi nggak bisa. Saudara, karena dia tidak terima apa adanya. Dan ternyata itu membentuk kepribadiannya. Di dalam konseling itu dia berkata, saya punya istri yang baik, yang cantik. Saya hubungan sangat normal, saya punya anak. Tetapi kenapa saya tidak bisa lepas dari kecenderungan pornografi, kecenderungan yang lain. Lalu saudara, dari konseling itu ditemukan yang pertama, dia tidak cukup intim dengan istrinya. Ada fantasi lain yang di dalam dirinya. Dia intim dengan orang lain. Bagaimana dia mencari keintiman, kepuasan supaya dia merasa diterima, dihargai. Jadi sebenarnya dia hidup dalam fantasi. Fantasi tidak bisa menerima keadaan, tidak bisa bersyukur dengan kondisi yang ada. Dia ingin keluar dari dirinya, sama seperti waktu kecil, dia merasa tidak mendapatkan penerimaan dari orang tuanya. Dia membayangkan untuk bisa diterima oleh orang lain. Pada waktu dia menikah, dekat dengan istrinya, anak-anaknya, intim masih dengan istrinya. Saudara, tapi dia merasa belum cukup. Yang kedua, rasa egoisnya timbul. Saya punya hak untuk memuaskan diriku. Saya punya hak untuk bisa mencukupi diriku dengan caraku sendiri. Kuncinya ditemukan. Ketika kuncinya ditemukan, akar permasalahannya ditemukan, saudara. Dari situlah pemulihan itu terjadi. Selama masalah-masalah inti persoalannya belum ditemukan, maka dia akan terus dalam kondisi seperti itu.
Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa dirinya bermasalah. Berapa banyak anak-anak Tuhan, saudara baik jemaat atau pendeta yang tidak sadar perilakunya. Baik yang secara sadar dilakukan dengan kata-kata yang kasar, atau saudara kehidupan lain, karakternya yang memberikan dampak yang negatif kepada orang lain. Kata-kata yang kasar, suka menghakimi, saudara, bahkan otoriter. Itu adalah problem-problem jiwa dalam diri seseorang. Sehingga keberadaannya tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Kalau itu tidak diputuskan, kalau itu tidak diselesaikan, saudara, maka dari keluarga-keluarga seperti ini akan melahirkan anak-anak keturunan-keturunan yang pribadinya rusak. Pribadinya bermasalah, rumah tangganya kacau. Dan Tuhan ingin menyelesaikannya pada hari ini. Amin, saudara. Saudara, ada 4 hal bagaimana supaya kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Mengasihi diri kita dengan baik sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Minggu lalu Pastor Peter katakan, kalau kita nggak punya kasih, apa yang diberikan kasih kita pada orang lain? Kalau dalam diri kita tidak ada kasih, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Lalu bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengasihi diri, menerima dirinya, menghargai dirinya dengan baik. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama, saudara, Allah itu sumber kebaikan, bukan kejahatan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bahwa Allah itu merancangkan yang baik. Dari Allah itu lahir kebaikan. Segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Segala yang jahat, segala yang buruk itu datangnya dari iblis dan perilaku manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara, maka yang terjadi dalam dunia ini, segala keburukan, kebaikan bisa terjadi. Kenapa banjir terjadi di mana-mana? Kenapa longsor terjadi di mana-mana? Saudara, itu karena ulah-ulah manusia. Saudara. Kita telah mengalami peristiwa 2 tahun lebih, pandemi COVID, saudara. Itu karena ulah manusia, saudara. Bukan dari Tuhan. Kerusakan alam terjadi, kejahatan terjadi karena orang manusia. Demikian juga permasalahan-permasalahan pribadi, permasalahan-permasalahan dalam jiwa seseorang, permasalahan-permasalahan dalam karakter dan kepribadian seseorang, bukan dari Tuhan. Tapi seringkali dari orang atau manusia, bisa dari orang tua, saudara-saudara, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dari sekeliling kita. Karena dari Tuhan sudah tidak pernah datang kejahatan. Dari Tuhan tidak pernah keluar segala yang buruk. Segala yang buruk, segala yang tidak baik yang terjadi dalam dunia ini akibat dari manusia jatuh dalam dosa. Manusia punya kecenderungan untuk berbuat salah. Punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Anak kecil saja saudara usia 3-4 tahun dia bisa berbohong. Siapa yang ngajari? Itu belum diajari aja begitu, apalagi kalau orang tuanya mengajari, lebih parah lagi, saudara. Lebih parah lagi. Tapi seringkali saudara orang menyalahkan seperti dari Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah, saudara tidak pernah merancangkan yang jahat. Merancangkan yang baik. Yang kedua saudara, prinsip kedua, kunci kedua supaya kita bisa dipulihkan, bisa mengasihi diri dengan baik. Kita ini sebenarnya berharga di mata Allah. Kita berharga. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara, kita mendapatkan predikat sebagai anak-anak Allah. Kita dikasih Allah, kita diterima oleh Allah.
Tapi seringkali saudara, kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghargai sendiri, padahal Allah menerima kita. Padahal Allah mengasihi kita. Kalau ditanya jemaat, ditanya kalau menurut Bapak Ibu, apa pendapat Bapak Ibu terhadap Allah dalam hubungan secara pribadi lah. Pandangan Bapak Ibu terhadap Allah seperti apa? Banyak yang mengatakan bahwa Allah itu kecewa dengan saya. Allah itu tidak suka dengan saya. Saya ini orang berdosa. Saudara, kita kecenderungan memiliki hal-hal negatif. Allah itu sepertinya monster. Allah itu sepertinya tidak suka dengan kita. Tidak. Fokus Allah sebenarnya kepada kasih kepada kita. Dia mengasihi kita. Ketika anak bungsu itu saudara, dia berdosa kepada bapaknya. Dia minta harta warisannya sebelum ayahnya meninggal. Dia pergi berfoya-foya. Akhirnya dia bangkrut, melarat, miskin, hancur. Mau makan pun tidak bisa, makanan dari makanan babi. Ketika dia sadar, dia berdosa kepada bapaknya. Dia mau pulang menemui bapaknya. Saudara, dari kejauhan bapaknya tidak melihat, kau orang berdosa, engkau anak brengsek, engkau sudah najis, engkau tidak layak. Tidak, bapaknya tidak meneropong kejahatan-kejahatannya. Papanya tidak fokus kepada dosa-dosanya. Papanya tidak hanya melihat atau tidak melihat secara khusus kesalahan-kesalahannya. Tidak. Semuanya itu hilang dalam sekejap karena papanya mengasihi anaknya. Papanya mengejar, menyambut, memberikan kasih. Bapa di surga juga begitu, saudara. Dia tidak menerus mengungkit-ungkit masalah kita. Oh, engkau orang berdosa, masa lalu buruk. Tidak. Fokusnya adalah menyambut kita. Fokusnya adalah mengasihi kita. Fokusnya menyayangi kita. Hanya istri kita saja yang mengungkit masa lalu. Hanya suami kita saja yang mengungkit masa lalu. Hanya pacar-pacar saudara aja yang mungkin masa lalu. Kesalahan-kesalahan diungkit-ungkit, dasar kok memang begitu. Dulu juga begitu, sekarang begitu. Hanya kita manusia mengungkit-ungkit. Tuhan tidak pernah mengungkit. Kalau kita mau kembali kepada Dia, Dia melihat kita ini berharga. Disebut anak-anak Allah. Disebut anak-anak Allah, saudara. Kita mendapatkan anugerah gratis yang luar biasa. Dia datang ke dunia, saudara, karena kasihnya buat saya dan saudara. Dia berkorban buat saya dan saudara. Karena kita ini berharga, bernilai. Kalau Tuhan mengasihi saya, kalau Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak mengasihi menerima diri kita sendiri? Saya pikir dengan predikat kita ini anak-anak Allah, seharusnya membuat kita bangga bahwa kita ini adalah manusia berharga. Bahkan orang lain pun tidak perlu memandang kita, orang lain pun mungkin tidak menghargai kita, biar yang penting Allah yang menghargai kita. Amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengasihi diri kita, menerima diri kita apa adanya. Yang ketiga, Allah mengubah ketidakbaikan menjadi baik. Peristiwa ini terjadi ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf jadi budak. Yusuf tersiksa, menderita. Sementara saudara-saudara yang lain hidup enak di rumah papanya. Yusuf jauh dari keluarganya, jauh dari negaranya, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia. Tuhan memuliakan dia, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika dia diangkat, dimuliakan, dia masih ingat saudara-saudaranya. Dia masih ingat orang tuanya. Dipanggil semua datang. Yusuf punya hak untuk membalas dendam. Yusuf punya hak untuk membalas kesakit hatinya. Yusuf punya hak untuk menjatuhkan keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya khususnya. Tapi bukan itu yang dilakukan. Dalam Kejadian pasal 45 ayat 5 katakan, tetapi sekarang
Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dengan kata lain, Allah punya yang rencana yang indah. Meskipun manusia membuat kita sakit hati, meskipun orang tua membuat kita mungkin sakit hati, menderita, susah, sedih, dan sebagainya saudara. Tapi Allah bisa membalikkan sesuatu yang tidak kita terima sebelumnya menjadi lebih baik. Karena Allah kita Allah yang penuh kasih. Manusia boleh merencanakan rancangan yang buruk. Manusia boleh menghina kita, menjatuhkan kita, tidak menghargai kita. Secara manusia Yusuf tidak ada harapannya, saudara. Secara manusia Yusuf tidak punya harapan masa depan yang baik. Tapi Yusuf bisa berpikir secara rohani. Bahwa di balik pergumulan, di balik masalah ini, ternyata Tuhan punya rencana yang indah untuk memelihara bukan hanya bangsa Mesir, tapi keluarganya yang sedang kelaparan karena masalah pandemi. Saudara, mari kita belajar untuk tidak melihat masa lalu. Mari kita belajar untuk tidak melihat hal yang dulu. Saya mulai berubah kepada orang tua saya. Saudara, ketika saya mulai menyadari, mungkin orang tua saya dulu juga diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Sehingga dia perlakukan pada saya seperti itu, turun-temurun. Karena dia dulu tidak mendapatkan kasih, setelah dia menjadi orang tua juga susah memberi kasih kepada anaknya. Kita mencoba memahami. Apalagi orang-orang tua dulu juga kadang sekolahnya juga sangat rendah. Dia pengen mengasihi kita tapi caranya salah, kata-katanya salah, perilakunya tidak benar, ingin menunjukkan kasih pada kita tapi caranya salah. Kita sudah keburu sakit hati. Padahal orang tua bilang, maksud saya bukan begitu. Memang bukan begitu maksudnya, tapi hati saya sudah sakit. Begitu saudara ya. Kita memahami kondisi dan kita melupakan pasti Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Suatu kali Yesus dan murid-muridnya berjalan, saudara, dalam pelayanan. Lalu ketika mereka berjalan, di pinggir jalan dia menemukan anak laki-laki buta. Anak laki-laki ini buta sejak lahir. Lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, siapakah yang salah? Siapakah yang berbuat dosa sehingga anak ini lahir dalam keadaan buta? Apakah orang tuanya berbuat dosa sehingga anak ini lahir buta? Atau sendiri berbuat dosa sehingga dia buta? Saudara, ini pertanyaan yang susah. Dia lahir dalam kondisi buta, tidak adil kan? Kenapa Tuhan tidak baik kan? Ya meskipun saudara, segala sesuatu tidak baik bisa terjadi dalam dunia karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Segala hal buruk bisa terjadi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan pertanyaan itu juga ditanyakan, tapi Tuhan melihatnya dengan kacamata rohani. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan bisa berkata, ya memang karena manusia sudah jatuh dalam dosa, dia jadi buta. Tapi Tuhan tidak melihat begitu, tidak berkata begitu. Tuhan berkata apa saudara? Dia berkata, melalui kejadian ini, sebenarnya pekerjaan Tuhan sedang dikerjakan melalui orang buta ini. Dengan kata, ada rencana Allah yang terjadi pada orang buta ini. Mari kita melihat rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menerima diri kita padanya. Dan kita percaya, saudara, kita percaya Tuhan itu baik. Amin, saudara. Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan begini. Suatu ketika diadakan perjamuan besar. Raja itu mengadakan perjamuan besar. Lalu raja itu mengirim untuk mengundang semua orang datang di dalam pesta kerajaan itu. Orang-orang normal, orang-orang kaya, orang-orang hebat, pejabat diundang. Tapi semuanya enggak datang. Dengan berbagai alasan tidak datang. Saudara, lalu para penggawa kerajaan utusan itu datang kembali kepada raja. Tidak ada mau datang dengan berbagai alasan. Lalu pembuat pesta berkata, kalau itu pergi engkau ke lorong-lorong. Pergi engkau ke orang-orang yang miskin, terlantar, yang buta, yang tidak punya apa-apa. Pergi mereka, orang-orang yang terlantar, pergi. Undang mereka. Dan orang-orang yang tidak berguna di depan masyarakat. Orang-orang yang betulnya tidak layak masuk ke pesta. Mereka diundang
dan datang. Mereka datang. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus datang bukan kepada orang yang baik, tapi kepada orang berdosa. Tuhan mengundang semuanya. Saudara, seringkali kita ini datang kepada Tuhan dengan segala kemegahan, datang kepada Tuhan dengan segala penampilan yang baik, ucapan syukur, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, terima kasih Engkau jadikan saya berprestasi, jadikan saya diberkati dengan karya, dengan usaha. Kita merasa bahwa kita sudah merasa baik, Tuhan berkati dengan limpahnya. Tapi semuanya itu belum diri saudara. Itu semua peran, itu predikat, itu jabatan. Pernahkah saudara membawa diri saudara mengatakan, Tuhan, meskipun saya ini orang hebat secara predikat, secara prestasi, tapi masih banyak akal-akal busuk dalam diriku. Masih banyak motivasi yang tidak baik, orang lain yang tidak lihat. Ada kebencian, ada kesedihan, ada sakit hati, ada perilaku-perilaku yang menyimpang, yang sebenarnya orang lain tidak tahu. Aku punya kemarahan yang meledak-ledak, tidak bisa dikendalikan. Aku punya iri hati, aku punya diri yang perfeksionis, tidak bisa melihat kesalahan-kesalahan orang. Aku orang yang memanipulasi keadaan, aku orang otoriter, dominan sebagai istri atau suami. Pernah kita membawa sampah-sampah dalam diri kita untuk berkata kepada Tuhan, supaya Tuhan pulihkan kita? Tuhan, saudara, ingin melihat hati kita yang terdalam, karena di situ kunci permasalahannya. Dan Tuhan ingin pulihkan kita. Amin, saudara. Tuhan ingin sempurnakan kita. Tuhan ingin menjadi pribadi yang benar. Pribadi yang diterima Allah, pribadi yang menerima diri sendiri, pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menerima diri kita sendiri, terus melekat kepada Allah, dan menyelaraskan hidup kita kepadanya. Daud dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Daud ingin menyelaraskan hidupnya, menyelaraskan hati dan pikirannya, menyelaraskan keinginan-keinginannya, menyelaraskan kepribadian karakternya seperti yang Tuhan inginkan. Bukan seperti yang dia inginkan. Karena apa yang dia inginkan penuh dengan kebusukan, penuh dengan pengalaman-pengalaman buruk, penuh dengan hal-hal yang tidak baik karena masa lalu. Tapi dia ingin dibersihkan, ingin dikembalikan menjadi miliknya. Kalau saudara perhatikan dalam Mazmur pasal 51, bisa dibuka selanjutnya. Mazmur 51 ayat 12-13, Daud berkata begini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara, seringkali kita ini berdoa untuk sesuatu yang di luar diri kita. Kita berdoa mendapatkan berkat. Kita berdoa ini mendapatkan kesuksesan. Kita ingin mendapatkan kesehatan fisik. Kita ingin mendapatkan hal-hal baik lainnya. Tapi seringkali kita nggak berdoa supaya Tuhan masuk dalam hati dan kehidupan kita untuk menyelaraskan hati, keinginan, kemauan, karakter kita kepada karakter Allah. Padahal sesungguhnya itu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Satu kali Tuhan kasih perumpamaan, saudara, di rumah ibadah, ada dua orang datang untuk berdoa. Satunya adalah ahli Taurat, orang Farisi. Satunya lagi adalah pemungut cukai. Saudara, orang yang rohaniawan itu berdoa berkata, Tuhan, aku orang yang baik, aku melayani, aku penuh kasih, aku bisa menolong orang lain, aku tidak membenci, aku tidak membunuh, aku tidak berzina. Kata ini ahli Taurat. Tapi si pemungut cukai itu, dia bersimpuh dan menangis kaki Tuhan. Dia kata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang bersalah, penuh dengan kekejian, penuh dengan motivasi-motivasi buruk. Aku orang yang salah tidak layak, Tuhan. Tuhan berkata, di manakah di antara orang dua ini yang benar?
Yang benar adalah orang yang datang membawa apa adanya di depan Tuhan. Yang mau diperbaiki dirinya, yang mau ingin sempurnakan dirinya. Orang yang mau memuliakan Allah. Tapi dia yang sepertinya rohani, tapi penuh dengan kesombongan. Dia pikir semua perbuatan berbaiknya dan dia itu berkenan. Saudara, saya dan saudara lahir di tengah-tengah keluarga yang berbeda. Ada yang keluarga bahagia, orang tuanya baik-baik. Orang tuanya baik-baik, menyekolahkan anaknya baik-baik. Bisa juga melahirkan anak yang baik, betul? Maksud saya? Tapi ada juga orang yang lahir dari tengah-tengah keluarga yang brengsek, orang tuanya broken home, papanya kasar, anaknya juga akhirnya begitu. Lalu mana yang berkenan pada Tuhan? Yang berkenan pada Tuhan adalah siapa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Meskipun dia lahir dari keluarga baik, sopan santun, saudara, pendidikan tinggi, tapi enggak mau datang kepada Tuhan, tidak haus dan lapar pada Tuhan. Tuhan enggak berkenan. Paulus katakan itu semua sampah. Tapi orang-orang yang datang dengan kerendahan hati, mencari Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan, ingin memuliakan Allah dalam hidupnya. Dia selalu merasa kurang, terus. Meskipun dia dalam proses hidupnya, saudara, tidak gampang karena masa lalu yang buruk dan tidak baik. Tapi karena ada kesungguhan, ada keinginan terus-menerus untuk diperbaiki. Saudara, orang ini yang berkenan, dia mewarisi kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, pelacur-pelacur ini mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Kalau saudara mau berkenan, terlepas dari masa lalu saudara, terlepas dari predikat saudara, terlepas dari jabatan saudara, datanglah sungguh-sungguh. Amin saudara. Buka hati saudara, buka pikiran saudara. Bahwa katakan, Tuhan hadir, selaraskan hati dan pikiranku. Saudara, Tuhan itu akan pakai kita. Paulus sebelum bertobat bernama, sudah lewat 1 menit ya, terakhir. Paulus sebelum bertobat bernama Saulus. Dia anak orang yang pintar, muridnya dari Gamaliel. Saudara, dia seorang ahli Taurat, dia punya semangat yang menggebu-gebu. Saudara, agresif untuk membunuh pengikut Tuhan. Dia punya semangat yang menggebu-gebu, yang agresif, saudara, ingin menegakkan hukum Taurat. Di mana ada orang Kristen sana dia dikejar, dibunuh, gereja dibakar, ya rumah Tuhan lah. Agresif saudara. Semangat hidupnya terus melakukan itu. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, ketika dia bertemu secara pribadi pada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Dipulihkan. Dosanya diampuni, diterima Tuhan, dan semangat hidupnya yang dulu dipakai dibalik. Saudara, kalau dulu punya motivasi untuk ketegakan pembunuhan, untuk menegakkan Taurat, membinasakan orang Kristen, tapi setelah dia bertobat, semangatnya tidak hilang. Tuhan pakai, sudah dia menginjil keluar untuk menjangkau orang-orang di luar Yahudi. Kepandaiannya tidak hilang, dipakai Tuhan untuk menulis buku. Kurang lebih 12 buku Alkitab dia tulis. Saudara, Tuhan pakai kita. Masa lalu saudara seperti apa? Ketika saudara bertobat, Tuhan akan pakai itu bakat untuk kemudian kebesaran nama Tuhan dengan cara yang baru. Amin. Mari kita lihat, tinggalkan masa lalu, buka lembaran baru, buka hati supaya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala.